Selamat pagi Jemaat GP Metropolitan. Untuk renungan bagi kita pada hari ini, kita ambil dari Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ke-36. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya adalah kehidupannya tergembalakan. Penggembalaan ini sangat penting sekali, sehingga Yesus adalah gembala agung bagi kita. Tetapi di dalam penggembalaan, karena firman Tuhan berkata, kalau orang tidak tergembalakan, maka mereka pasti lelah dan terlantar begitu. Dan firman Tuhan berkata, binasalah umatku karena tidak bergembala. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 23 ayatnya yang keempat, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau orang jemaat sebagai domba tidak bergembala, maka dia akan takut, bisa terkejut, dan firman Tuhan berkata, maka mereka bisa terhilang. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19, kita sudah berapa lama sebenarnya tidak bertatap muka, tidak bersekutu bersama. Benar kita lewat online atau daring, tetapi penggembalaan itu sangat perlu. Penggembalaan itu adalah satu cara dari Tuhan untuk menghantarkan manusia, khususnya orang percaya, masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk menikmati hadirat dan kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara sekarang fenomena yang saya lihat, kalaupun diadakan ibadah secara daring atau online, mereka hanya masuk sebentar saja dan mencoba katakan haleluya dan amin, dan selebihnya mereka tidak tahu kemana. Hanya sekedar mengisi absen saja, atau singkatnya hanya setor muka saja, sehingga orang seperti ini tidak mungkin tergembalakan. Karena fungsi gembala ada dua yang sangat penting.
Yang pertama, memberi makan domba-domba. Yang kedua, menjaga biar jangan diterkam oleh binatang buas. Karena firman Tuhan berkata bahwa iblis itu mengamuk seperti singa yang memangsa untuk menangkap mangsanya. Sehingga gembala itulah yang mencoba melindunginya. Gembala itulah yang mengawasinya. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa penggembalaan itu sangat perlu, sangat penting sekali bagi umat-umat Tuhan. Fenomena sekarang lewat daring, banyak gereja-gereja yang mencoba memberitakan firman Tuhan. Tetapi menurut penggembalaan, bahwa dikala orang tidak tergembalakan, kalau mungkin pemberitaan firman itu mungkin bisa tersampaikan kepada semua jemaat sebagai domba. Itu pun kalau seperti yang saya katakan tadi, dia setia mendengarkan beribadah dari awal sampai terakhir. Kalau hanya setor muka saja, maka saya kira itu adalah membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan, dan khususnya membohongi para hamba Tuhan dan juga para gembala. Untuk inilah di dalam era pandemi COVID-19 ini, jika ada kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama, maka datanglah beribadah bersama-sama secara berjamaah. Karena itu Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penggembalaan ini harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena itu menyangkut jiwa, menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan setiap orang. Bukan hanya hidup di dunia ini saja, melainkan akan berlangsung sampai kepada hidup yang kekal. Di samping kita ada diberkati, masuk dalam kerajaan Allah, di dalam hidup kita sekarang ini, maka lewat penggembalaan itu, kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu, khususnya bagi jemaat BP Metropolitan, biarlah saudara setia di dalam penggembalaan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Metropolitan. Dan bagi orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saudara jangan bermain-main di dalam penggembalaan. Karena khususnya bagi penggembalaan, Yesus berkata, oleh karena itulah Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Poin yang kita ambil dari ayat ini, bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau Yesus sebagai gembala agung, maka dia berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Lalu jika Tuhan tadi mengangkat para gembala-gembala, maka domba-domba itu harus mendengarkan suara gembala-gembala mereka. Dan sebaliknya, bahwa aku mengenal mereka, bahwa gembala harus mengenal domba. Artinya gembala harus mengenal jemaat yang digembalakannya. Jadi kalau saudara mungkin berkata, saya terdaftar di gereja A, di gereja B, tetapi
gembalanya tidak mengenal saudara, maka itu bukan penggembalaan yang benar. Karena firman Tuhan ini berkata bahwa aku mengenal mereka. Sehingga Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jemaat lokal itu adalah tempat kita digembalakan. Dan ialah yang memberikan baik ke rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita harus bersatu, bersekutu di dalam satu penggembalaan gereja lokal. Dan di sanalah jiwa saudara digembalakan, sehingga tidak terhilang. Saya ulang kembali bahwa salah satu cara untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah lewat penggembalaan. Karena firman Tuhan berkata, binasalah umatku karena tidak bergembala. Biarlah kita digembalakan di dalam gereja Pentakosta Indonesia Sidang Metropolitan, bagi jemaat GP Metropolitan, dan bagi jemaat di mana saudara bergembala. Taatlah dalam penggembalaan, setialah di dalam berjemaat, maka jiwamu akan diselamatkan. Jika saudara terberkati dengan firman Tuhan ini, silakan bagikan, subscribe, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.